Halo, selamat malam. Karena rekamannya dibuat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patek Gede Yulian, Magister Epidemiolog. Saya peneliti di PKMK FK KMK UGM atau Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya di sini juga sebagai salah satu awardee LPDP PK 186 atau persiapan keberangkatan ke 186. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai siklus bencana, yaitu ada pertama, di sini ya, pencegahan dan kesiapsiagaan, respon, rehabilitasi, dan juga mitigasi. Nah, kita pada hari ini akan mencoba fokus kepada mitigasinya. Apa sih itu mitigasi? Dalam bentuknya, contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Di sini sudah ada sedikit informasi atau definisi yang saya coba ambilkan dari link ini. Nah, itu sesuai dengan baik PK BNPB maupun Undang-Undang Kebencanaan. Jadi kalau pencegahan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Nah, kemudian kesiapsiagaan itu sendiri kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sementara pada respon atau kegiatan tanggap darurat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat kejadian bencana untuk menangani dampaknya, mengurangi dampaknya. Mitigasi adalah perbaikan kondisi untuk mengembalikan fungsi. Nah, sementara mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Karena ini sebuah siklus yang bentuknya bulat, sehingga mitigasi dan pencegahan dan kesiapsiagaan juga itu sangat sulit untuk dibedakan hingga menjadi satu. Bahkan kalau kita lihat di Kementerian Kesehatan, misalnya di Pusat Krisis Kesehatan, ada subdit yang namanya PMK, Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan. Karena memang usaha-usaha untuk mitigasi itu tidak serta-merta dapat dilepaskan dari pencegahan dan kesiapsiagaan. Ini menjadi satu paket. Jadi serangkaian upaya untuk mengurangi resiko. Cuma bedanya mitigasi itu sebetulnya dilakukan setelah ada event. Jadi kita belajar dari event itu untuk memperkuat, kebanyakan memang dimaknainya untuk memperkuat infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu bisa kembali ke diri kita, bagaimana itu menguatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dan juga untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif karena bencana atau sebuah event yang melahirkan bencana atau kedaruratan, baik itu alam, non-alam maupun sosial. Contohnya nih, di kejadian sehari-hari. Jadi salah satu bentuk dari pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat kita mengendarai motor, untuk teman-teman Bapak Ibu yang mengendarai motor sehari-hari adalah misalnya dengan defensive driving, berkendara dengan aman, mengetahui rute yang akan dituju, menggunakan helm. Ya, itu adalah bentuk-bentuk pencegahan. Eventnya apa? Eventnya memang kecelakaan. Tapi sebetulnya yang kita coba kurangi adalah resiko cedera karena dampak kecelakaan itu sendiri. Bencananya, kecelakaan adalah event. Kecelakaan adalah sebuah kejadian yang orang bilang adalah takdir. Oke, sudah takdirnya saya ditemukan dengan dia di sebuah jalan dan tiba-tiba kita bersamaan, apakah sama-sama belok atau pada satu lajur yang sama. Oke, itu adalah takdir, silakan dianggap seperti itu. Tapi yang sebetulnya kita bisa cegah adalah mengurangi resiko dampak atau mengurangi dampak dari kejadian kecelakaan itu. Pada saat terjadi kecelakaan, saat saya dijodohkan dengan dia, bertemu di satu momen yang sama, jika saya tidak menggunakan helm, maka kejadian apa? Maka resultnya akan berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah, jodohnya tetap sama. Saya dan sama dia ketemu, ya kan? Saya dengan pengendara lain ketemu di jalan itu, waktu itu, kemudian karena satu dan hal, tapi kita bisa mempersiapkan, kita bisa mencegah, dengan ya, mitigasi tadi. Responsnya apa pada saat terjadi kejadian itu? Satu, tidak panik. Yang kedua, jika memang terjadi ada cedera atau ada dampak luka-luka karena kecelakaan lalu lintas, kita bisa melakukan pertolongan pertama, first responder.
Itu adalah yang kita lakukan. Kita sebagai pengendara. Kalau sebagai penolong, mungkin berbeda lagi. Melihat ada kejadian kecelakaan, oh kita tolong. Nah, angkat tentu saja dengan pengetahuan ilmu pertolongan pertama. Nah, rehabilitasinya bagaimana? Sudah duduk, kemudian sudah aman, sekeliling sudah aman, kita melakukan rehabilitasi baik mental maupun fisik, memperbaiki motor, misalnya ada yang lepas spionnya atau mungkin malah tidak bisa digunakan sama sekali, harus dibawa ke bengkel. Itu rehabilitasi, mengembalikan ke seperti semula. Menyiapkan mental, mungkin trauma, waduh, tadi saya belok ini nyenggol, kemudian saya jatuh. Sudah siap belum untuk berkendara kembali ke tujuan yang tadi sudah ditentukan? Itu rehabilitasi. Mitigasinya pada saat berangkat lagi, oke, kita harus ke sana. Tentu dalam mindset kita, wah tadi saya nggak lihat spion, atau wah tidak ada spionnya, makanya saya nggak lihat ada orang di sebelah. Jadi menambah kelengkapan dan keamanan motor. Bagaimana kalau saya jatuh ke kanan, jatuh ke kiri? Menambah kelengkapan keamanan berkendara. Menggunakan helm. Sebenarnya menggunakan helm itu adalah suatu bentuk mitigasi untuk mengurangi dampak dari kecelakaan, dampak untuk mengurangi risiko cedera karena event kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian sebagai responder, saya mungkin tidak memiliki atau tidak menguasai ilmu pertolongan pertama. Jadi saya tahu nih, ada yang namanya layanan 109. Saya telepon, datanglah ambulans, orang yang berkompeten, tanpa saya harus bersusah payah untuk melakukan pertolongan. Ataupun misalnya, wah, sudah ditelepon, belum datang juga. Saya coba meningkatkan kapasitas saya untuk mengetahui ilmu pertolongan pertama yang benar. Nah, pertanyaannya, mitigasi-mitigasi ini tadi, apakah perlu mengalami terlebih dahulu untuk melakukan mitigasi? Apakah kita harus jatuh dulu sampai kita tahu, oh iya kalau pakai helm mungkin saya akan lebih lebih terlindungi. Oh, kalau saya pakai jaket, apalagi jaketnya jaket rider yang ada di sini ya, di pundak sama sikunya itu ada bantalannya, mungkin saya akan lebih terlindungi. Jadi kalau jatuh saya nggak lecet, nah itu tidak sobek. Apakah perlu itu? Tidak. Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita bisa lihat orang lain lah, tidak usah keluarga kita juga. Nah, orang lain ini kalau jatuh apa? Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak sekali peneliti, termasuk saya juga telah melakukan penelitian di Fatmawati dari 1000 kasus kejadian kecelakaan yang ada di submit atau masuk di IGD Fatmawati, ternyata memang cedera kepala yang paling banyak terjadi pada saat kecelakaan. Nah, itulah kenapa pemerintah kemudian mengadvokasikan untuk menggunakan helm. Jadi kita menggunakan helm tanpa harus mengalami kejadian kecelakaan dulu yang yang memberikan pengalaman traumatis. Jadi mitigasi ini kita bisa lakukan tanpa harus mengalaminya dulu. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu dan sudah didokumentasikan oleh para peneliti, para akademisi, dan juga diadvokasikan kepada pemerintah. Itu satu, helm. Yang kedua, menggunakan defensive driving, jadi tidak ngebut, kemudian tidak ugal-ugalan. Itulah kenapa pemerintah kemudian memberlakukan SIM, surat izin mengemudi dengan segala macam tesnya. Kita anggap memang itu tesnya tes beneran lah ya. Ditanya bagaimana undang-undangnya, bagaimana peraturan lalu lintasnya, itu ya tanpa nembak gitu kan. Nah, itu memang sudah ada penelitiannya. Jadi orang-orang yang benar-benar menguasai peraturan lalu lintas, insya Allah tidak akan mengalami kecelakaan, kecuali tadi ada takdir kemudian tidak siap. Nah, kalau sudah memang takdirnya berjodoh dengan si pengendara lain di jalan itu, tapi kita siap, otomatis resiko dari cedera kecelakaan lalu lintas itu bisa dikurangi. Pada saat kita aware, kita lihat jalanan, oh dari depan ini kayaknya dia oleng, tapi mau nggak mau memang harus bertabrakan dengan kita. Tapi karena dia awas, dia bisa melakukan manuver-manuver tertentu untuk cederanya. Nah, ini bentuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan juga mitigasi. Mitigasinya dengan apa? Defensive driving. Dengan
mengendara dengan penuh kehati-hatian. Dan juga penting untuk mengetahui rute yang akan dituju, jadi tidak sambil berkendara melihat HP. Jadi sudah tahu, saya ke sini belok kiri atau belok kanan. Pada saat mau belok kanan, hati-hati pindah jalur. Nah, dengan sen, ya, menyalakan lampu sen kiri atau ke kanan, tidak seperti yang viral emak-emak, ya kan? Sebetulnya siapapun juga bisa seperti itu. Kalau lagi kilaf atau lagi lupa, bisa aja sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu lupa. Ya, kita maklumi. Tapi intinya adalah kita bisa melakukan mitigasi bencana maupun kejadian rutin kita sehari-hari tanpa harus mengalaminya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya sebagai bagian dari LPDP-PK 186 mencoba untuk memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan video ini. Silahkan jika ada yang perlu dielaborasi atau ditanyakan lebih lanjut, ke akun Instagram saya di @kelumba_ciptulum_dan_tuba maupun di Facebook Gede Yulian Yugarita, dan juga di email gede.yulian@outlook.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun gestur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.